di Indonesia dan Aceh khususnya kan urang carong leurat orang carong. Bahkan jet lum pegah lebih le daripada awak Turki untuk orang carong. Tapi hanya seimbang untuk permasalahan pendidikan adab ji. Syederalun menuntut ilmu bisa dimanapun berada, baik di dalam negeri maupun di luar negeri. Ilmu adalah hal yang sangat penting bagi peradaban sebuah bangsa. Dengan adanya ilmu, bangsa menjadi lebih maju dan bisa bertahan dari perkembangan zaman yang kian instan. Namun, selain ilmu pengetahuan, ada hal juga yang mesti dimiliki manusia, yakni beradab. Rizky Ihsan menerangkan, di Turki ada dua konsep yang diterapkan kepada anak-anak, yakni pendidikan dan adab. Dalam pendidikan, sebagaimana pada umumnya, anak-anak diajarkan berbagai macam ilmu. Sedangkan mengenai adab, guru di Turki langsung mengajarkannya secara praktek, sehingga pembelajaran terkait adab membekas di hati anak. Syederalun simak bincang-bincang bersama Rizky Ihsan dalam program 1 jam bersama Diaspora dengan tema Kisah Rizky Ihsan tebarkan tari saman di Turki yang dipandu Samsul Azman pada hari Rabu 2 Februari 2022 pukul 20.30 waktu Indonesia Barat. Yang menunggu. Jadi kita nunggu kuliah di Turki. Pernah susah, pernah sesulit karena adanya bahasa, adanya kan lagi adanya di Aceh, bahasa Indonesia. Di Turki otomatis kan bahasa Inggris ataupun bahasa Turki. Kira-kira pernah sulit kalau misalnya dari saudara Danyonya berkeinginan kuliah di Turki, gimana kira-kira perbandingan mutu pendidikan di Turki dengan di Indonesia lah khususnya. Oke. Untuk mutu pendidikan mungkin ulun tamong di sana. Untuk mutu pendidikan sebenarnya di Aceh pun mutu pendidikan di Indonesia mungkin di Indonesia mutu pendidikan pun tidak kalah seperti dari Turki. Cuman bedanya adalah kesamarataan antara pendidikan di kawasan ini dengan di kawasan ini. Misalnya ditanya kan di Indonesia untuk pendidikan yang enggak ya di Jakarta, kan? Terpusat di Jawa. Terpusat di Jawa, menyatanya di Turki, di Turkinya mandum ya saja, mandum. Jadi pendidikan misalnya di SD ataupun SMP ataupun SMA di Turki nya satu sama lainnya sama mandum. Walaupun yang tempat yang paling timur. Ya, walaupun di beda-beda daerah, walaupun jauh. Jadi awak Turkinya jadi dua konsep awaknya untuk pendidikan. Awalnya istilah A-team edebiyat. Punya A-teamnya kan A-team edebiyat. A-teamnya pendidikan bahasa Turki. Jadi yang saboh nanti pendidikan atau A-teamnya pendidikan nanti dalam bahasa Indonesia. Nah saboh itu edebiyat dari kata-kata adab, peradaban. Edebiyat, rabba yurabbi, kan? Bukan rabba yurabbi. Adab lah, menjadi adab dari kata adab, kan? Jadi edebiyat, jadi adabiah, kan? Jadi ada satu pendidikan yang saboh itu pendidikan karakter. Nah, yang paling penting awak Turki. Jadi biasanya di Turkinya untuk pendidikan yang pasti merunut ke dua konsep ini, antara pendidikan dan pembentukan karakter, adab. Tapi dari segi fokus di antara pendidikan dan adab, toh yang lebih dominan di Turki. Untuk yang lebih dominan, untuk saatnya long kalon ya. Untuk saatnya long kalon, kita kan melihat hasil dari pendidikannya, dua-duanya seimbang. Bahkan kecenderungan yang pendidikan secara adab itu lebih menonjol di Turki. Misalnya kita kalon dari kiban masyarakat Turkinya mampu menempatkan diri untuk bersikap. Misalnya di tempat-tempat umum nggak boleh melakukan ini, di tempat umum bisa melakukan ini, buang sampah harus di tempatnya, ataupun program pemerintah yang seperti ini adalah program untuk ini dan dilaksanakannya seperti ini. Jadi segala sesuatunya itu berjalan sesuai dengan apa yang direncanakan mungkin oleh Menteri Pendidikan Turki. Adab dan ilmu. Memang tidak terlepas, adab dan ilmu. Adab dan ilmu. Mungkin menyatanya kecenderungan lebih kepada ilmu kan. Jadi lun akui
negara Nanggro tanya di Indonesia dan Aceh khususnya kan orang Carong lerat orang Carong. Bahkan jet lempegah lebih le daripada awak Turki untuk orang Carong. Tapi hanya seimbang untuk permasalahan pendidikan adab ji. Tata krama, pendidikan karakter, tata krama, karakter, yang penting untuk setiap pendidikan.